Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk renungan firman-Mu. Tuhan pimpin tuntun kami supaya kami memahami, mengerti dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita mau belajar kemurahan hati pangkal kaya. Amsal pasal 11 ayat 6-31. Ada peribahasa mengatakan hemat pangkal kaya. Orang yang melakukan tindakan ekonomis penghematan yang begitu luar biasa bisa menjadi kaya berdasarkan peribahasa ini. Namun peribahasa ini ternyata tidak berlaku bagi Amsal, yang menegaskan bahwa pangkal kaya itu harus murah hati, bukan hemat. Ini bukan teori tapi fakta yang terjadi dalam masyarakat. Lihat saja di ayat 24. Mengapa bisa demikian? Apapun yang dilakukan orang semasa hidupnya pasti mendapatkan balasannya. Ayat 31. Orang yang murah hati dapat disamakan dengan orang yang menabung banyak di bank dengan bunga yang tinggi, sehingga bila tiba waktunya ia akan mendapatkan keuntungan. Ayat 17 dan 30. Dikatakan dengan bunga yang tinggi sebab akan ada balasan yang tak ternilai harganya. Ayat 27. Berkat Tuhan akan dicurahkan atas anak-anaknya baginya. 18. Sehingga kelimpahan meliputinya. Ayat 25 dan 26. Sementara itu orang yang tidak bermurah hati dengan alasan hemat akan mendatangkan malapetaka dan kutu atas dirinya sendiri. Ayat 17 dan 26. Nah, orang Kristen yang melakukan tindakan murah hati harus terus memperhatikan dan menjalankan prinsip-prinsip utama berikut ini. Yang pertama, kekayaan itu bukan segala sesuatu baginya, sehingga hidupnya akan berantakan jika tidak mempunyai kekayaan. Ayat 28. Kedua, tindakan murah hati harus bersumber pada kerinduan untuk membagikan berkat yang sudah dia terima. Di ayat 25. Tindakan bermurah hati ini adalah bagian dari memeratakan penghasilan. Ayat 25. Ketiga, murah hati harus didasari atas sikap kerinduan agar orang lain merasakan apa yang ia rasakan, apa yang sudah ia terima. Ayat 26. Keempat, mengejar kebaikan merupakan motivasi yang mendorong orang bermurah hati. 27. Tidak ada sama sekali motivasi memancing dalam bermurah hati secara orang Kristen. Jadi jika hidupnya diberkati dan makin melimpah, bukan karena umpannya, tapi karena Allah berkenan pada hidupnya. Mari kita pikirkan untuk hari ini satu bentuk murah hati berdasarkan 4 prinsip di atas. Sebagai contoh, ada seseorang yang selalu membagikan nasi bungkus, mencoba menyisihkan berkatnya setiap minggu kepada orang yang membutuhkan, yang ada di jalanan. Misalnya entah itu pengemis kah, yang nemu barang-barang bekas kah, atau masih banyak yang lain lagi yang membutuhkan. Mungkinkah ini dapat kita lakukan sebagai wujud kita bermurah hati? Kita berdoa. Tuhan, kami mau berdoa, bersyukur Bapa buat kasih-Mu. Ajari kami bermurah hati ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.